wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas akuntansi C yang beranggotakan Ervina Oktavianti, Regina Wijayanti, Erika Firzananda, dan Nisa Diningrum. Baik, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan definisi biaya standar, manfaat biaya standar, kelemahan biaya standar, prosedur penentuan biaya standar, biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, unsur biaya tenaga kerja standar, biaya overhead pabrik standar, macam biaya overhead pabrik, analisis selisih biaya produksi, akuntansi biaya standar, metode akuntansi standar. Dan kami juga akan menjelaskan perhitungan biaya standar dari perusahaan yang kami buat, yaitu perusahaan Mochi. Baik, dengan saya Erika Firzananda, di sini saya akan menjelaskan definisi biaya standar, manfaat biaya standar, dan kelemahan biaya standar. Baik, definisi biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Manfaat biaya standar. Biaya standar ditentukan lebih realistis, dimungkinkan adanya perbaikan atas bagian yang terjadi penyimpangan. Dalam penentuan standar diperlukan perencanaan yang matang dan sebagai alat untuk membantu mengambil keputusan yang lebih tepat. Kelemahan biaya standar, yaitu tingkat ketepatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, dan perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Wijayanti dari Akuntansi C 2019. NIM 191600148. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Erika mengenai materi prosedur penentuan biaya standar. Pertama, biaya bahan baku standar. Kedua, biaya tenaga kerja. Ketiga, biaya overhead pabrik standar. Definisi biaya bahan baku standar yaitu pada saat standar dibuat, harga material yang berlaku pada waktu tersebut atau harga yang merupakan harga normal waktu yang akan datang dapat dipakai sebagai harga standar untuk material yang digunakan dalam produksi. Kedua, definisi biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam tenaga kerja dan tarif upah standar. Unsur biaya tenaga kerja standar. Pertama, jam tenaga kerja standar ditentukan dengan memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, atau menunggu bahan baku, reparasi, dan pemeliharaan mesin, dan faktor-faktor kelelahan kerja. Kedua, penentuan tarif upah standar memerlukan pengetahuan mengenai kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang diperlukan, dan rata-rata tarif upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik ada berbagai macam kapasitas yang perlu diketahui antara lain. Pertama, kapasitas normal, yaitu kapasitas yang sering digunakan dalam keadaan normal. Kedua, kapasitas standar, yaitu tingkat kegiatan produksi yang dipakai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ketiga, kapasitas sesungguhnya, yaitu kapasitas yang benar-benar terpakai dalam mengerjakan pesanan tertentu. Biaya overhead pabrik standar. Tarif biaya overhead pabrik standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Macam biaya overhead pabrik ada 4, yaitu pertama, biaya overhead standar, kedua, biaya overhead sesungguhnya, ketiga, biaya overhead applied, keempat, biaya overhead yang dibudgetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Oktavianti
Nomor induk mahasiswa saya 191600140. Saya dari kelompok 12 ingin melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Regina Wijayanti, dan saya akan menjelaskan materi tentang analisa selisih biaya produksi. Di dalam analisa ini terdapat 3 macam, yakni analisa selisih biaya bahan baku langsung, analisa selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Di dalam analisa selisih biaya bahan baku langsung terdapat 3 model selisih yang ada pada biaya bahan baku langsung tersebut. Yang kedua, analisa selisih biaya tenaga kerja langsung. Juga terdapat 3 model analisa selisih biaya tenaga kerja langsung itu. Yang ketiga, selisih biaya overhead pabrik. Di dalam biaya overhead pabrik itu perhitungan tarif biayanya menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembenanan biaya overhead ke pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya. Materi selanjutnya yakni 3 model selisih pada biaya bahan baku langsung. Yang pertama, model 1 selisih yang berisi selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Yang kedua, model 2 selisih yang berisi selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yakni selisih harga dan selisih kuantitas. Yang ketiga, model 3 selisih yang berisi selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 3 macam juga. Materi selanjutnya yakni analisa model analisa selisih biaya tenaga kerja langsung. Juga terdapat 3 model. Yang pertama, model 1 selisih yang berisi antara biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya dengan biaya tenaga kerja langsung standar yang tidak dipecah ke dalam selisih tarif upah dan selisih jam kerja. Metode 2 selisih juga berisi selisih tarif upah dan selisih efisiensi. Yang ketiga, metode 3 selisih tarif upah, selisih efisiensi upah, dan selisih tarif efisiensi upah. Yang selanjutnya yakni model analisa selisih biaya overhead. Juga terdapat 4 macam, yakni model 1 selisih, model 2 selisih, yang ketiga model 3 selisih, dan yang keempat model 4 selisih. Akuntansi biaya standar. Di dalam akuntansi biaya standar terdapat 2 macam metode dalam penggunaan akuntansi biaya standar. Yang pertama, metode ganda, yang kedua, metode tunggal. Pada metode ganda, karakteristiknya yakni rekening barang dalam proses dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Metode ini persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produksi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Di dalam analisa selisih tersebut merupakan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening buku besar. Yang kedua, metode tunggal. Pada metode ini, jurnal yang dibuat mencatat biaya bahan baku, yakni mencatat biaya tenaga kerja langsung dan mencatat biaya overhead pabrik. Aliran biaya standar dalam metode ganda. Pada aliran tersebut terdapat 5
tahapan, yakni pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga pencatatan biaya overhead pabrik, yang keempat pencatatan harga pokok produk jadi, yang kelima pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Selanjutnya saya Nisa Adiningrum dengan NIM 191600197. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Ervina Oktavianti. Di sini saya akan membahas produk dari perusahaan kami, yaitu perusahaan usaha produk kue mochi. UMKM kelompok 12 kami ini mendirikan sebuah usaha produk kue mochi. Untuk memproduksi satu satuan produknya, diperlukan biaya produksi menurut standar sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 kg, biaya tenaga kerja 20 jam, biaya overhead pabrik, variabel 20 jam, jam tetapnya 20 jam, jumlahnya Rp29.000. Kapasitas normal produksi per bulan 5.200 jam kerja langsung. Transaksi yang terjadi dalam bulan Januari 2008 adalah sebagai berikut. 1. Jumlah bahan baku yang dibeli adalah 1.500 kg. 2. Jumlah produk yang diproduksi dan selesai diproses dalam bulan Januari 2008 adalah 250 satuan dengan biaya produksi sesungguhnya sebagai berikut. A. Biaya bahan baku 1.050 kg. B. Biaya tenaga kerja 5.100 jam kerja. C. BUP sesungguhnya 3.650.000. Atas dasar data di atas diminta analisis selisih biaya bahan baku, analisis selisih biaya tenaga kerja, analisis selisih biaya overhead pabrik. Analisis selisih biaya bahan baku. A. Modal satuan selisih HST kali KST dikurangi HS kali KS. Rp1.000 dikali 5 kali 250 kg dikurangi Rp1.100 dikali 1.050 kg sama dengan Rp95.000. B. Modal 2 selisih. Selisih harga biaya bahan baku HST dikurangi HS kali KS sama dengan Rp1.000 dikurangi Rp1.100 dikali 150 kg sama dengan Rp105.000. Selisih kuantitas biaya bahan baku KST dikurangi KS kali HST sama dengan 1.250 kg dikurangi 1.050 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp200.000. Model 3 selisih. Selisih harga biaya bahan baku HST dikurangi HS kali KST sama dengan Rp1.000 kali Rp1.100 dikali 1.250 kg sama dengan Rp125.000. Selisih kuantitas biaya bahan baku KST dikurangi KS kali HST sama dengan 1.250 kg dikurangi 1.050 kg dikali Rp1.000 sama dengan Rp200.000. Selisih harga atau kuantitas biaya bahan baku HST dikurangi HS dikali KST dikurangi KS sama dengan Rp1.000 dikurangi Rp1.100 dikali 1.250 dikurangi 1.050 sama dengan Rp20.000. 2. Analisis biaya tenaga kerja. Model satuan selisih. Selisih biaya tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja standar dikali tarif standar dikurangi jam kerja sesungguhnya dikali tarif sesungguhnya sama dengan Rp5.000 dikali Rp500 dikurangi Rp5.100 dikali Rp475 sama dengan Rp2.500.000 dikurangi Rp2.422.500 sama dengan Rp77.500. Tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. B. Modal 2 selisih. Selisih tarif upah. Tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya sama dengan Rp500 dikurangi Rp475 dikali 5.100 jam
tenaga kerja langsung Rp127.500. Selisih efisiensi upah jam standar dikurangi jam sesungguhnya dikali tarif standar sama dengan 5.000 jam tenaga kerja langsung dikurangi 5.100 KL kali Rp500 sama dengan Rp50.000. Model 3 selisih. Selisih tarif upah tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar dikali jam standar sama dengan Rp500 dikurangi Rp475 dikali 5.000 jam tenaga kerja langsung sama dengan Rp125.000. Selisih efisiensi upah jam standar dikurangi jam sesungguhnya dikali tarif standar sama dengan 5.000 jam tenaga kerja langsung dikurangi 5.100 jam tenaga kerja langsung dikali Rp500 sama dengan Rp50.000. Selisih tarif efisiensi upah tarif standar dikurangi tarif sesungguhnya dikali jam standar dikurangi jam sesungguhnya Rp500 dikurangi Rp475 dikali 5.000 dikurangi 5.100 sama dengan Rp2.500. 3. Analisis biaya overhead pabrik. A. Model satuan selisih. Selisih total biaya overhead pabrik. BOP sesungguhnya Rp3.650.000. BOP yang dibebankan 250 kali 20 jam kali 700 Rp3.500.000. Selisih total BOP Rp150.000. Model 2 selisih. Selisih terkendali controllable. BOP sesungguhnya Rp3.650.000. BOP tetap pada kapasitas normal Rp5.200 dikali Rp300 Rp1.560.000. BOP variabel sesungguhnya Rp2.090.000. BOP variabel pada jam standar 5.000 jam dikali Rp400 2 juta rupiah. Selisih terkendali Rp90.000. Selisih volume variance jam tenaga kerja pada kapasitas normal 5.200 jam jam tenaga kerja 5.000 jam selisih volume 200 jam tarif BOP tetap 300 per jam selisih volume Rp60.000. C. Model 3 selisih. Selisih pengeluaran spending variance. BOP sesungguhnya Rp3.650.000. BOP tetap pada kapasitas normal Rp5.200 kali Rp300 Rp1.560.000. BOP variabel sesungguhnya Rp2.090.000. BOP variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dapat dicapai 5.100 jam kali Rp400 Rp2.040.000. Selisih pengeluaran Rp50.000. Selisih kapasitas idle capacity variance. Kapasitas normal 5.200 jam, kapasitas sesungguhnya 5.100 jam, kapasitas yang tidak terpakai 100 jam, tarif BOP tetap Rp300 per jam, selisih kapasitas Rp30.000. Selisih efisiensi jam standar 5.000 jam, jam sesungguhnya 5.100 jam, selisih efisiensi 100 jam, tarif BOP Rp700 per jam, selisih efisiensi Rp70.000 per jam. Model 4 selisih. Selisih pengeluaran Rp50.000, selisih kapasitas Rp30.000, selisih efisiensi variabel 100 jam kali Rp400 Rp40.000, selisih efisiensi tetap 100 jam kali Rp300 Rp30.000, total selisih BOP Rp150.000. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.